Salve Bapak Ibu, Saudara-saudariku, adik-adikku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Aku bernama Stella Wijaya. Dalam renungan singkatku kali ini berjudul Mengasihi Lebih Lagi. Ayatnya diambil dari Efesus 3 ayat 18 sampai dengan 19 bunyinya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Selamat mendengarkan. Ada seorang temanku bernama Xiao Mei Ai. Di status media sosialnya aku kutip sedikit di sini. Murah hati membuat dirimu diberkati, gembira membuatmu sehat, senyum membuat dirimu manis, ramah membuat dirimu disukai, sabar membuat dirimu bijak, lemah lembut membuat dirimu dikagumi, setia membuat dirimu dicintai, mengasihi membuat dirimu, apa tebak, ayo tebak, mengerti arti kehidupan. Tumben ya dia bijak ya. Mungkin dia copy paste apa dia karang sendiri, nggak tahu tuh. Nah, aku pun terinspirasi membuat renungan ini dari renungan Stellanya, yaitu mengasihi dengan tulus dan tanpa pamrih. Di zaman sekarang ini susah-susah gampang gitu ya. Yang ada kebanyakan asas manfaat gitu. Paham cari keuntungan, saling menguntungkan, asas kepentingan, simbiosis mutualisme istilahnya. Sebagaimana kata Bible kan di Matius 24 ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Suatu hari Tuhan Yesus ingin supaya aku belajar tentang kasih. Ia bicara ke aku memakai logat teman aku, logat murid aku, logat saudara kerabatku, benar-benar persis. Bergantian gitu pada waktu yang berlainan. Aku gak nyangka bisa begitu. Lucu banget, Tuhan Yesus mau bilang ke aku secara tersirat ya, yang aku tangkap ya. Tuhan bisa sekali menjadi figur yang dekat denganku untuk menemaniku dan menjadi pelengkapku yang akrab seperti orang-orang yang kukasih, yang kukenal, tapi mereka ada yang berjarak jauh dariku. Kalau Tuhan ada tuh di banyak orang, mereka yang kukenal itu orang-orang sekitar aku. Tuhan ada juga dalam diri orang sekitar kita. Yang berikutnya, kalau kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, mengasihi juga yang kelihatan. Karena kan kita tidak mungkin bisa mengasihi yang tidak kelihatan aja, tapi kita juga mengasihi orang yang kelihatan yang ada figur Tuhan di dalamnya, ya kan? Mengerti kan sampai di sini? Pernah aku mengajak kenalan aku makan di rumah, suatu tindakan yang sederhana yang mampu aku lakukan. Waktu itu aku nggak kerja ngajar lagi, nggak ada kelas. Tindakan aku cuman ngontrol kelas bahasa Inggris, lesnya, dan ngajak makan guru les itu yang di tempat kursusku dulu. Sekarang udah nggak ada tempat lesnya. Selebihnya ngelakuin hal yang biasa aja, tapi jiwaku ini rasanya tenang gitu. Terus gak disangka Tuhan Yesus nyeletuk bilang, makasih ya lah aku dikasih makan. Seringkali hati manusia diserang serangan kebencian oleh si jahat. Ah dia mah begini, dia mah begitu, off the record, bip bip bip. Iblis itu suka melontarkan pikiran-pikiran negatif ke kita terus, ya kan? Kita juga udah tahu sebenarnya ya. Mereka mau bikin kita kepahitan, supaya kita tidak bisa saling tolong-menolong dan mengasihi lagi ya. Akhirnya supaya kita tidak berkutik, supaya kita tidak bisa saling membantu antara manusia, tidak saling bersatu antara manusia, dan pada akhirnya, kita tidak bisa menyerang mereka, dan yang jahat itu pasti kesenangan, ya kan? Kalau kita terpecah belah. Perspektif kita memandang orang lain itu jauh berbeda dengan cara pandang Tuhan memandang orang. Kita mikir, kok gitu amat sih, beda banget sama gue, kok gak ada cocok-cocoknya. Kenapa ya harus kenal? Kayaknya kita kesel mumet sendiri ya, mikirin orang disebut namanya orang itu aja kita udah bawanya panas, pengen marahin orang kok rese banget gitu ya. Kalau Tuhan mikirnya gak kayak gitu. Misalnya nih ada orang nih, siapa masih mendingan lah gitu ya, bukan orang jahat sebenarnya ya,
Ya gitu-gitu juga dia udah tanda kutip dipasang di medan peperangan rohani. Gitu-gitu juga dia berguna. Biar gitu-gitu juga dia masih bisa dibentuk lagi. Pikiran Tuhan maha bijaksana ya, beda dengan pikiran manusia ya. Tuhan tetap mengasihi, walaupun tetap pada jalur ingin supaya manusia lebih berkembang ke arah yang lebih baik lagi dalam hal pribadinya, lebih berjuang untuk mengatasi sifat-sifat negatif kita. Jadi diperlukan daya diri kita sendiri, bukan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Maksudnya ya, biar Tuhan yang membereskan. Jadi kalau ada kemauan kita manusia untuk memperbaiki dan mengolah diri, nah itu kehendak Tuhan cepet deh tuh. Bagi kita yang berusaha seperti ayat Alkitab, cari ketuklah, ya gitu, minta cari ketuklah itu ya. Sifat-sifat aneh orang lain, tanda petik ya, jangan dipikirin. Dan kita jangan teresapi ke dalamnya. Apalagi sampai sifat itu menguasai diri kita. Biarlah kita menyerapi kebaikan yang ada dalam diri orang ke kitanya. Tapi kalau negatifnya kita tolak. Jangan sampai ikut mempengaruhi diri kita, ya kan? Kita sendiri juga bukan manusia yang sempurna. Betapapun tingginya karunia yang kita punya. Memang ada sisi positif dan negatif di setiap orang, jangan fokus ke negatifnya. Ingat juga kata-kata aku ya, misalnya kalau untuk lebih maklum ke orang ya memang kebaikan yang mampu ia lakukan ya seperti itu aja, cuma sekadar itu aja. Jadi itu untuk menenangkan hati aku supaya gak tercetuk kata bohwat banget nih orang. Nah udah kayak gitu, misalnya ada amit-amit orang ada yang meninggal karena diperalat yang jahat gitu ya. Tuhan Yesus juga bilang nadanya dengan nada sedih, miris gitu. Ya aku kehilangan satu jiwa lagi. Jadi sebenarnya Tuhan itu tidak membenci pribadi manusianya karena manusia kan sebenarnya ditakdirkan baik ya. Tapi Tuhan membenci ya kejahatan perbuatannya itu ya. Tapi tidak seperti kita manusia yang total kalau udah membenci total gitu, beda ya. Seperti kita tahu sendiri, seperti kata Paus Fransiskus, energi negatif dari benci itu tidak baik karena sifatnya merusak ya. Aku pernah baca quotes-nya dari Paus Fransiskus. Nah terus ini balik lagi ke renungan aku ya. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Di 1 Petrus 4 ayat 8. Orang pada gak sadar kalau benci itu sebenarnya dosa juga. Pembenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Ayat 1 Yohanes 3 ayat 15. Tadinya aku mikir-mikir lagi. Kenapa dibilang pembunuh? Sebenarnya energinya itu sih yang tidak baik. Gitu. Jadi dibilang tanda petik pembunuh manusia. Karena energi yang tidak baik itu secara tidak langsung menyerang orang yang kita benci itu. Gitu. Ketika kita mendengar komentar seseorang, boleh dikata komentar kita itu lebih banyak, pendapat kita itu lebih banyak salahnya daripada benarnya, karena mungkin kita tidak mengetahui batin orang itu, atau mungkin juga kita tidak mengetahui semua atau seluruh faktanya. Mungkin kita dipengaruhi oleh pikiran dan intuisi kita sendiri, sehingga kita tidak mungkin bersikap adil. Ini aku dapat juga dari kursus Kitab Suci di Gereja Santa Ana, tafsir Kitab Wahyu, dan ada juga di www.rc.net. Ya gitu, jadi bagian penutup renungan aku ya, kita sampai di penghujung acara. Bukan penghujung acara, ini renungan singkat aku yang aku buat dengan segenap hati, sepenuh hati nih. Ini kutipan dari aku, ada 3 kutipan ya. Yang pertama, karena kita sudah mengalami kepenuhan kasih dari Tuhan, kita menjadi mampu untuk mengasihi sesama. Yang kedua, mengasihi dengan tulus adalah dengan mengurangi rasa sombong, rasa iri, dan rasa egois. Yang ketiga, jadi judulnya jangan pernah aku mengasihi, tapi judulnya tetap aku mengasihi. Demikianlah renungan aku, semoga berkenan di hati kita. Mari kita bersatu hati, satukan hati untuk berdoa bersama. Dan Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk punya kasih yang tulus dan tanpa pamrih. Buanglah kebencian dalam hati kami, ya Tuhan. Jangan sampai kebencian itu menguasai diri kami. Biarlah yang kami benci itu rasa
tidak adil, penistaan, dan roh-roh jahat yang adalah biang keonaran itu sendiri. Semoga kami semakin melihat kebaikan-kebaikan dalam diri sesama kami, bukan hal negatifnya saja. Yang kami tahu kebaikan itu berasal dari Engkau, ya Tuhan, Engkau sendiri yang juga ada dalam diri mereka. Buatlah mata hati kami menjadi melihat seperti mata-Mu, memandang sesama kami dengan cara yang berbeda, dan kami tetap mempunyai kasih terhadap orang-orang yang tidak kami sukai ataupun pernah menyakiti hati kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.